Molin yang mengejarnya langsung mencegat Sutang di pohon. Dari sinilah Molin akhirnya menyatakan isi hatinya kalau ia sangat mencintai Sutang. Sutang sesaat langsung terdiam setelah mengetahui kalau Molin menyukainya. Namun sialnya, anak buah Molin justru datang ke sana dan mengacaukan momen tersebut yang membuat Sutang menjadi malu dan pergi dari sana. Singkatnya, Sutang tak sengaja melihat bunga osmanthus, bunga yang digunakan oleh Molin tadi dalam membuat obat. Ia pun tak sengaja mendengarkan percakapan orang-orang sekitar kalau Molin sangat alergi dengan bunga tersebut. Namun, demi Sutang, Molin dengan rela memegang bunga itu. Sutang sesaat teringat di saat ia melihat Molin menggaruk-garuk tangannya. Ia pun akhirnya menyadari kalau Molin melakukan semuanya ini demi dirinya. Di saat ia hendak menemui Molin, ia justru lupa jalan pulang. Alhasil ia pun tersesat di sana. Sutang yang tersesat tiba-tiba menemukan sebuah gubuk tua. Ia pun melihat di dalamnya ada seorang pria tua yang kocak. Mengetahui ada orang asing yang datang, pria tua itu seketika hendak menyerang Sutang. Namun ia malah terkena racun dari asap obat yang ia buat sendiri. Mereka pun dengan cepat keluar dari sana. Ternyata pria tua ini adalah pemimpin lembah Moyu, sekaligus ayahnya Molin. Sesaat, Molin diserang oleh ayahnya sendiri. Karena Molin telah pergi dan tak pernah kembali. Molin mengatakan di luar sana, ia berteman dengan orang-orang yang hebat. Salah satunya, ada yang memiliki 6 kekuatan di tubuhnya. Ternyata, sang ayah tahu kalau orang yang dimaksud oleh Molin adalah Luping. Mereka pun terkejut mendengarkan hal itu. Usut punya usut, ternyata ayah Molin dan ayah Luping saat dulu berteman, dan orang yang memberikan segel rantai di tubuh Luping adalah dirinya, supaya bisa mengekang kekuatan Luping, dan itu permintaan dari ayah Luping sendiri. Dari sini bisa kita simpulkan kalau geng Sanhai bukanlah orang yang memberikan segel, melainkan ayah Luping sendiri. Ayah Molin mengatakan ia bisa membantu Luping membuka segel itu, namun ia tidak berjanji bisa membuka sepenuhnya. Sutang yang mendengarkan hal itu dengan cepat bergegas mencari sang kakak. Di lain sisi, Luping dibawa Sifan ke rumahnya dan bertemu dengan Yan Kuichi. Setelah itu, Luping menunjukkan buku catatan milik Guru Gu sambil bertanya maksud dari tulisan Liu Song di aula kisah kemarin. Yan Kuichi menjawab kalau ia juga tidak tahu pasti maksud dari tulisan Liu Song. Namun ia mau Luping untuk tidak menghiraukan tulisan itu karena ia menganggap itu semuanya hanyalah tipu daya dari Liu Song. Karena tidak mendapatkan informasi apa-apa, Luping lalu pergi dari sana. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Terlihat kaki tangan raja datang ke sana dan menyampaikan pesan dari raja kalau saat ini sang raja mau Sifan dan Kisang menikah agar kerajaan dan Balai Gunung Wuji bisa bersatu melawan geng Sanhai. Tentu saja Sifan menolak pernikahan tersebut. Yan Kuichi juga terkejut mendengarkan kabar itu. Luping yang mendengarkan itu lalu bertanya kepada Sifan mengenai pertunangan tersebut. Sifan mengatakan kalau ia juga tidak tahu menau dan pastinya ia akan menolak pertunangan tersebut. 到底怎么回事？只是不知为何选个郡主，他报复我呢。别发呆，想想办法。 Akhirnya, Luping berinisiatif mencari Kisang untuk meminta kejelasan. Yan Kuichi menyadari kalau sang raja memanfaatkan pernikahan ini untuk memancing geng Sanhai agar bisa keluar. Karena yang sebagaimana kita tahu, Liu Song membutuhkan Lu Chefeng untuk membuka kunci pedang pinus abadi. Lalu, Yan Kuichi memerintahkan anak buahnya untuk memberitahukan ke semua orang kalau Lu Chefeng akan datang ke Balai Gunung Wuji, supaya Liu Song yang mendengarkan berita itu bisa keluar. Dengan begitu, Yan Kuichi nantinya bisa merebut pedang pinus abadi dari tangan Liu Song. 金桑，到底发生了什么事？ Di lain tempat, rombongan Kisang yang hendak pergi ke Balai Gunung Wuji untuk melangsungkan pernikahan tiba-tiba dihadang oleh Luping.
Alhasil mereka berdua pun bertarung satu sama lain.事到如今我还怕死吗？今天你这个样子， Luping meminta kejelasan kenapa Qisang menyetujui pernikahan tersebut. Di sini Qisang tidak mau memberikan kejelasan karena itu adalah perintah langsung dari sang raja dan ia tidak bisa menolak. Di saat Qisang lengah, Luping dengan cepat memeluknya sambil bertanya isi hati kecil Qisang, apakah ia ikhlas melakukan pernikahan ini. Qisang hanya diam dengan memasang wajah yang bersedih. Namun tiba-tiba Luping telah dibius oleh Qisang hingga pingsan dan mengikatnya dengan rantai kehidupan. Ia melakukan itu supaya Luping tidak mengganggu rencananya dengan sang raja untuk mengumpan geng Sanhai keluar. Singkatnya, Qisang menemui Yan Kuichi. Yan Kuichi mengatakan ia butuh waktu memikirkan pernikahan tersebut karena ia tidak mau persahabatan Si Fan dan Luping menjadi hancur gara-gara pernikahan itu. Si Fan mendapatkan sebuah surat dari Ziyan. Karena Ziyan mengetahui pernikahan itu, Ziyan memilih untuk pergi dan meninggalkan balai Gunung Wuji. Terlihat Ziyan mengalami patah hati untuk kedua kalinya dan pria yang ia cintai selalu saja berpihak kepada Qisang. Ia pun sangat bersedih. "你是不是和我一样无依无靠？为何你不像陆平那样勇敢一点？" Luping akhirnya sadar. Ia melihat dirinya sudah terikat dengan rantai tersebut. Jenderal Rui yang sedari awal tidak menyukainya lalu hendak membunuhnya. Namun Rui tidak berani melakukan hal tersebut karena ia tak mau mengotori pedangnya dengan darah Luping. Rui pun menceritakan tentang semuanya mengenai pernikahan palsu tersebut dan pernikahan itu hanyalah sebuah kedok agar bisa mengumpan geng Sanhai untuk keluar. Dengan begitu, Qisang bisa menyerangnya nanti. Mendengarkan hal itu, Luping tidak ambil diam. Ia pun meminta Rui untuk melepaskannya karena nyawa Qisang saat ini dalam bahaya. Belum sempat Rui melepaskannya, tiba-tiba geng Sanhai datang menyerang. Pertarungan pun terjadi di sana. Luping dengan cepat pergi dari sana, namun posisinya sudah tersudut dan ia tidak bisa lari lagi. Akhirnya ia pun memutuskan terjun ke dalam danau di sana. Di lain sisi, Ziyan yang hendak pergi ditahan oleh Qisang. Dari sinilah Qisang menceritakan semuanya kalau pernikahan itu hanyalah sebuah kedok untuk menyerang geng Sanhai. Qisang tidak mau kalau Ziyan pergi meninggalkan Si Fan. Terlihat Si Fan datang ke sana. Setelah mengetahui semuanya, akhirnya Ziyan memutuskan untuk tidak jadi pergi. Terlihat Luping seperti tersedot ke dalam dasar sungai itu yang membuat ia tidak bisa naik ke permukaan. Di balai Gunung Wuji, prajurit Longji yang terluka sedang diobati. Qisang datang menanyakan apa yang terjadi. Rui mengatakan kalau mereka diserang oleh geng Sanhai dan Luping saat ini telah menghilang. Qisang yang sangat khawatir dengan cepat pergi mencari. Saat berada di danau, Qisang tidak menemukan Luping berada. Ia pun memerintahkan para prajurit untuk mencari Luping sampai ketemu. Kehilangan Luping yang membuat Qisang sangat bersedih dan ia tidak mau kehilangan orang yang ia cintai untuk kedua kalinya. Setelah itu, Qisang menemui Yan Kuichi dan ia mau pernikahan itu segera dilangsungkan supaya rencana menyerang geng Sanhai bisa terlaksana. Namun Yan Kuichi seperti terus menunda pernikahan itu. Hal tersebut membuat Qisang menaruh curiga kepadanya. Qisang dan Rui saling bertemu di dekat danau untuk mencari keberadaan Luping. Rui memberikan sebuah anak panah dari geng Sanhai. Ia tahu geng Sanhai tidak pernah menggunakan panah, melainkan menggunakan pisau. Pakaian yang digunakan oleh geng Sanhai kemarin juga terlihat berbeda. Dan ia curiga kalau yang menyerang kemarin bukanlah geng Sanhai, melainkan prajurit dari balai Gunung Wuji yang menyamar menjadi geng Sanhai. Qisang pun berpikiran sama dengan Rui. Si Fan yang mendengarkan percakapan mereka merasa tidak terima atas kecurigaan mereka kepada ayahnya.
Ia pun akan mencari bukti kalau ayahnya tidak melakukan hal sekeji itu. Sesaat, Kisang menceritakan semua rencananya bersama sang raja dan mengatakan pernikahan itu hanyalah pura-pura untuk mengumpan geng Sanhai keluar. Dengan begitu, ia bisa menyerang geng Sanhai. Tentu saja Sifan terkejut mendengarkan hal itu. Ternyata saat ini Luping masih hidup dan ia berada di sebuah goa jauh di dalam dasar danau. Di sana ia bertemu dengan pria tua berambut putih yang mengalami gangguan jiwa. Luping mencoba menghancurkan pintu tersebut, namun pintu itu sangat kuat dan tidak mudah dihancurkan. Luping melihat pria tua itu mencatat hari-hari yang dimana ia telah bertahun-tahun disekap di goa tersebut. Sebuah jendela kecil terbuka dan memberikan pria tua itu beberapa makanan. Luping yang melihat itu bertanya, tempat apa ini? Namun pria tua itu malah memberikan ia makanan sambil menatap tajam ke arah senjata peluit perang yang digunakan oleh Luping. Dan tiba-tiba, pria tua itu melepaskan senjata peluit perang menjadi beberapa bagian dan menyatukannya kembali di tangan Luping. Sesaat ia memberikan tenaga dalam kepada senjata itu. Ia mengatakan sudah mengupgrade kekuatan senjata peluit perang dan menyuruh Luping untuk mencobanya. Luping terkejut melihat pria tua itu mengetahui senjata peluit perang tersebut. Di saat ia mencobanya, ternyata kekuatan senjata itu bertambah kuat. Karena ia tidak mengenali pria tua ini, ia pun memanggilnya Babai. Kisang yang masih di danau mengetahui kalau Luping masih hidup karena air di sana tiba-tiba bergelombang. Namun tiba-tiba seseorang mendorongnya hingga jatuh ke dalam danau. Dan ternyata orang itu adalah Yan Kuichi. Singkatnya, Kisang berada di goa tersebut dan Luping berhasil menyelamatkannya. 太好了，你终于醒了，太好了。 Kisang bertanya tempat apa itu. Luping pun menjawab kalau itu adalah goa di dasar danau Balai Gunung Wuji. Di lain sisi, wanita dari geng Sanhai yang sedang menyamar telah tiba di Balai Gunung Wuji karena mengetahui pernikahan tersebut, dan ia juga mendapatkan kabar kalau Lu Chefeng juga akan hadir di pernikahan tersebut. Tak lama kemudian, rombongan dari Balai Gunung Wuji menghadang mereka. Yan Kuichi dengan cepat melawan wanita geng Sanhai itu dan merebut pedang pinus abadi. Sifan datang ke sana dan melihat ayahnya berhasil merebut pedang tersebut. Setelah itu, Sifan menanyakan kenapa ayahnya ini tidak mau bekerja sama dengan sang raja. Sang ayah mengatakan ia melakukan itu karena ia tak ingin Sifan berkorban untuk menghadapi geng Sanhai nantinya. Ia pun sengaja menyebarkan berita palsu mengenai kedatangan Lu Chefeng supaya ia bisa merebut pedang pinus abadi dari geng Sanhai. Di lain sisi, Luping mengenalkan Babai kepada Kisang. Dan Babai ini jago dalam membuat sebuah senjata. Mereka pun mengetahui kalau Babai pasti diracuni agar menjadi gila. Setelah itu, Babai melanjutkan membuat pedangnya. Akhirnya Kisang menyadari kalau Babai adalah Lu Chefeng yang dicari oleh Liu Song selama ini. Dan Lu Chefeng inilah orang yang bisa membuka kunci segel yang berada di pedang pinus abadi. Dan part ke-17 pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.